Untuk pembagian statistika kita bagi atas dua bagian, yaitu isi yang kita pelajari nanti, kemudian aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, untuk yang kita pelajari nanti statistik teoritis dan statistik terapan. Kemudian untuk yang aktivitas kita bagi dua, deskriptif dan inferensial. Inferensial ini akan kita bagi lagi dengan parametrik dan non parametrik. Oke, untuk statistika teoritis, jika ingin membahas yang ini, maka yang kita pelajari dan didalami adalah matematik, ya. Nah, di sini diperlukan dasar matematika yang kuat dan mendalam, ya, karena yang dibahas adalah perumusan sifat-sifat, dalil-dalil, rumus, dan juga menciptakan model-model teoritis dan matematisnya. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar kita memang akan mempelajari statistika terapan, karena dasar ilmu kita ilmu sosial, bukan ilmu eksak, gitu ya. Nah, kemudian jika kita mau mempelajari statistika terapan, nah ini akan kita pelajari adalah statistika yang semata-mata kita mempelajarinya dari segi penggunaannya. Jadi yang kita pelajari adalah metode statistikanya, ya. Jadi yang kita ambil adalah yang mana yang diperlukan dan bidang pengetahuan yang diminati. Jadi spesifik sudah, bukan semuanya harus kita pelajari, ya. Kemudian kita juga tidak mempersoalkan bagaimana rumus-rumus itu didapat, kemudian aturan-aturannya bagaimana, dan sifat-sifat rumus tersebut. Jadi yang penting dalam statistika terapan ini bagaimana cara-cara atau metode statistik kita gunakan. Nah, nanti akan kita terapkan di SPSS. Oke, kemudian kita akan beralih ke aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita Bapak bagi menjadi dua, ya, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kita bahas dulu statistika deskriptif. Nah, jadi statistika deskriptif ini adalah cara kita mendeskripsikan data yang dimiliki, ya. Jadi bagaimana kita menceritakan pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penyajian data, bisa dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram. Jadi kita memberikan gambaran yang jelas atas data-data tersebut, ya. Nah, tapi sekalipun statistika deskripsi ini hanya mengajikan karakteristik sampel, namun dia merupakan dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasi. Baik, ya. Jadi itu penjelasannya untuk yang statistik deskriptif. Nah, kemudian untuk statistika inferensial itu merupakan statistik yang berkaitan dengan analisis data, anak-anak, ya. Jadi statistik data atau sampel, kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang kita generalisasi kepada seluruh subjek tempat dia diambil. Seperti itulah. Jadi maksudnya itu adalah dia menarik kesimpulan atau prinsip-prinsip tertentu bagi kelompok yang lebih besar, di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan. Jadi tadi deskripsi tadi, statistik deskripsi tadi, deskriptif tadi adalah menjelaskan sampel-sampel yang kita ambil. Nah, kemudian pas sudah pengolahan data dan sebagainya, itu kita bisa menyimpulkan. Nah, simpulan itu dinamakan dengan statistika inferensial, ya. Jadi statistika inferensial merupakan langkah akhir dari tugas statistika, karena dalam setiap penelitian kesimpulan ini yang kita inginkan, ya, yang kita harapkan. Nah, tapi juga statistika inferensial harus berdasar pada statistika deskriptif, karena dua-duanya harus ditempuh secara benar, supaya kita mendapatkan kegunaan maksimal dari statistik ini.